Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika an adilla au udalla au azilla au uzalla au azlima au udlama au ajhala au yujhala alayya. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dhairin amin. Faslun ialah fasal. Fiman di dalam menerangkan seseorang, di dalam menerangkan seseorang nama yang tidur siapa man anwirdihi, meninggalkan wiridnya, meninggalkan wiridnya. Wirid, seseorang yang istiqomah membaca wirid kemudian tertidur sebelum membacanya, kemudian setelah bangun tidur diganti bacaannya setelah subuh, maka sama halnya pahalanya dengan membaca di waktu malam. Kalau istiqomah, contoh yang lain begini, semisal ada seseorang yang istiqomah sholat duha, kemudian pada suatu hari dia berada di perjalanan, tidak sempat melaksanakan sholat duha, maka dia ditulis sebagaimana dia melaksanakan sholat duha. Itu faidah istiqomah. Jadi kalau istiqomah kemudian ada uzur, istiqomah sholat tahajud kemudian sakit, maka dicatat sebagaimana dia melaksanakan sholat tahajud. Kenapa? Karena seandainya dia tidak sakit, dia akan melaksanakannya. An Umar bin Khattab, dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, qala, berkata Umar, qala, bersabda Rasulullah, siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man, adapun man, nama ialah yang tidur siapa man, ialah yang tidur siapa man, an hizbihi, dari kebiasaan wiridnya, an hizbihi, dari kebiasaan wiridnya, minal lailih, dari malam atau di waktu malam, au an syai'in, atau dari sesuatu, minhu, dari hizib. Hizib, hizib itu benteng sama dengan hisnun. Kenapa? Karena ketika seseorang
istiqomah setelah sholat wirid, maka akan dibentengi dari melakukan hal-hal yang tidak baik. Wirid itu penting untuk kebaikan kita, ya. Wirid. Santri itu harus punya wirid. Di dalam Al-Alkar, zikir-zikirnya Imam Nawawi itu biasanya setelah wirid kita membaca, setelah sholat kita membaca zikir 333333. Apa saja itu? Yang pertama apa? Tasbih. Subhanallah, subhanallah, ya. 33. Bukan tasbihnya yang 33, tapi pengucapannya. Tasbihnya cepat. Subhanallahnya masih 20 atau 19. Itu tidak sesuai dengan athar atau apa-apa yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tasbihnya 33, kemudian apa? Setelah tasbih tahlil, ya. Tahmid. Alhamdulillah, ya. 33. Kemudian takbir, ya. 30 dijumlah 99. Ditambah 1, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu. 1 berarti semuanya 100. Kalau dalam asar, dalam hadisnya, di awal itu ditambah wa wa yuhyi wa yumit, atau biyadil khair wa wa yuhyi umit wa ala kulli syai'in qadir. Kalau setelah 33 itu sampai walahul hamdu, itu yang dibaca di anunya begitu, di tawajuhannya begitu. Saya cek di kitab aslinya Al-Alkar karangan Syekh Nawawi atau Imam Nawawi, itu juga sampai walahul hamdu. Saya solehin dulu bacanya begitu. Tapi enggak apa-apa semisal ditambah. Hanya saja tidak sesuai athar, begitu saja. Faqara'ah maka membaca siapa man hu pada hizib ma di waktu. Ma itu bisa diartikan sembarang, tergantung konteksnya. Ma di waktu baina solatil fajrih, di antara solat fajar, solat subuh. Kalau sebelum solat subuh itu sangat dianjurkan solat, baik di kamar atau di masjid. Bahkan dulu sama Ustaz Solihin, ketika tidak sempat solat qobliyah subuh, maka setelah solat subuh diqodho, diganti. Kenapa? Pahalanya besar. Jadi solat qobliyah subuh itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Tapi berat bagi orang-orang yang ngantuk atau tidak dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena yang melaksanakan solat qobliyah subuh itu orang-orang spesial. Wa solatidz zuhri, dan solat zuhur, kutibah maka ditulis lahu bagi man ka'annama qara'ah, seakan-akan membaca siapa man
nama qiraah seakan-akan membaca siapa man hu pada hizib minal laili di waktu malam. Rawa meriwayatkan hu pada hadis Muslimun siapa Imam Muslim. Jadi semisal terbiasa membaca sholawat 100 malam-malam, kemudian tertidur, yang membangunin dan yang dibangunin sama-sama tertidur semisal, maka boleh dibaca pagi-pagi atau sebelum zuhur. Itu istiqomah. Boleh diganti membayar hutang. Rawa meriwayatkan hu pada hadis Muslimun siapa Imam Muslim. Wa an Sulaiman dan dari Sulaiman bin Yasar. Qala berkata siapa Sulaiman? Qala berkata Abu Usaid 93. Ya, namanya itu Usaid. Kalau Asad itu artinya singa ya. Asad. Asadullah. Singa Allah. Siapa singa Allah? Hamzah. Kalau Usaid singa kecil. Abdun hamba. Kalau Ubaid hamba kecil. Ini Usaid. Bapaknya singa kecil. Mungkin anaknya kayak orang yang dilatih militer, garang. Ya. Radhiyallahu anhu. Numtuh, saya tidur. Al-barihatah, kemarin. Anwirdi, meninggalkan wiridku. Saya tertidur, lupa ndak baca wirid. Hatta asbahtuh, sampai masuk subuh. Siapa saya? Bangun-bangunnya loh, kok subuh? Jadi ulama dulu itu ada juga yang meskipun istiqomah sholat tahajud kadang mungkin karena terlarut malam ya tidurnya, bangunnya lah kok sudah adzan subuh. Falamma asbahtu, maka tatkala saya masuk subuh, istarja'tuh, maka saya membaca istirja. Istirja itu inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Biasa membaca wirid, kok bangun-bangunnya sudah azan subuh. Ya Allah, saya kok bangunnya kesiangan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bukan malah bahagia. Wah, saya bangunnya kesiangan, alhamdulillah puas. Bangun, alhamdulillah puas. Kenapa? Biasanya kalau malamnya itu tidak bisa terbangun, siangnya itu tidak tidur walaupun sebentar. Jadi meskipun sebentar tidur. Meskipun 10 menit, 15 menit, 30 menit, yang penting tidak seharian.
Wa kanah dan ada wirdi apa wiridku surat al-Baqarah ialah surah Al-Baqarah. Jadi wiritannya membaca surah Al-Baqarah. Panjang ya. Kalau kita kan membaca apa kalau malam? Hah? Hah? Dari Abi itu? Zikir? Ya zikir jama'i ya. Itu berapa? Kalau malam? Ya Al-Mulk. Ulama ada yang wiritannya surah Al-Baqarah. Kalau jadi wiritan bisa hafal sendiri nanti. Fara'aitu, maka saya bermimpi fil manam di waktu tidur. Ya, kalau mimpi itu di waktu tidur. Kalau tidak tidur bukan mimpi, apa namanya? Hayalan ya. Ka'anna baqaratan seolah-olah sapi. Iya sapi. Tantohu ialah apa? Menabrak. Apa namanya itu? Kalau ditabrak sapi itu apa namanya? Hah? Ya, dia apa? Iya. Ya itu sudah. Tantohu ialah apa? Iya, ditabrak itu. Nabrak, tapi bukan mobil ini. Ni padaku. Kalau bacaannya Al-Ankabut berarti banyak apa Al-Ankabut? Tahu Al-Ankabut? Apa artinya Al-Ankabut? Laba. Wirid baca surah Al-Ankabut, kemudian lupa, tidur, banyak laba-laba. Kalau kita kan tidak pernah mimpi Al-Baqarah, Al-Ankabut. Enggak ada mimpi yang, karena wiritannya bukan Al-Qur'an. Wiritannya apa biasanya kalau setelah Isya membaca Al-Mulk raja ya. Biasanya kalau lupa tidak baca itu jadi raja. Rawa meriwayatkan pada hadis Ibnu Abi Daud. Siapa Ibnu Abi Daud? Warawa dan meriwayatkan Ibnu Abi Dunya. Siapa Ibnu Abi Dunya? An ba'di hufadil Quran, dari sebagian para penghafal Al-Quran. Jadi mulai dulu itu banyak ulama-ulama, sahabat-sahabat yang hafal Al-Quran. Annahu bahwasanya ba'du atau sebagian penghafal Al-Quran, annahu bahwasanya ba'du nama ialah tidur. Siapa ba'du? Lailatan di malam hari. An hisbihi meninggalkan kebiasaan wiridnya. Wirid. Fa'uriyah, maka dilihat fi manamihi
di waktu tidurnya ka'annah qailan, apa seolah-olah ada yang berkata. Ka'annah qailan, apa seolah-olah ada yang berkata. Yaquluh, ialah berkata siapa qail, lahu pada ba'duh, ajibtuh, saya heran, min jismin, dari tubuh, min jismin, dari tubuh, wa min sihatin, dan dari sehat, wa min fatan, dan dari pemuda. Nah, ini pemuda semua ini. Nama yang tidur siapa fatan, nama yang tidur siapa fatan, ilal fajrih, sampai subuh. Saya heran, ada orang sehat, tubuhnya kuat, masih muda lagi, kok tidur sampai setelah subuh terus. Wal mautuh, adapun kematian, la tu'manu, ialah tidak dikhawatirkan, tidak dirasa aman. Sama, la tu'manu, tidak dirasa aman, khotofatuhu, apa kedatangan tiba-tibanya maut. Kita itu ketika sehat dan masih muda, hendaklah punya kebiasaan melakukan kebaikan-kebaikan di malam hari. Kalau sudah tua kan lumrah, sudah tua, pikirannya kan saya sudah tua. Kalau masih muda kan sibuk-sibuk yang lain, kok masih punya kesempatan. Ada 7 golongan yang nanti akan mendapatkan naungan Allah. Di hari kiamat matahari itu sejengkal. Sekarang jauh saja itu panas. Bayangkan matahari sejengkal. Namun ada golongan, 7 golongan yang akan selamat dari panasnya matahari. Sab'atun yudhilluhumullah yauma la dhillah illa dhilluh. Ada 7 golongan yang nanti akan selamat. Yang pertama, al-imamul adil, pemimpin yang adil. Dan diantaranya lagi, wasyabun nasa'ah fi ibadati rabbihi, seorang pemuda yang di waktu mudanya dia melaksanakan ibadah. Ya. Daunnya Bu Nyai dulu ada 2 yang harus berjalan, harus dilakukan, berfikir dan berzikir. Kalau hanya berfikir, kita sesat. Kecerdasan itu kalau tidak diimbangi dengan zikir, maka fikirannya kemana-mana. Banyak orang cerdas yang melakukan hal-hal yang tidak baik. Kenapa? Tidak diimbangi dengan zikir. Harus sama-sama berjalan. Kenapa banyak orang korupsi semisal? Ya karena hanya cerdas,
bisa menghitung uang, tapi tidak bisa menyalurkan uang. Artinya zikir dan berfikir sama-sama sama-sama dilakukan. Toh pada akhirnya ketika wafat yang dibawa itu bukan hanya apa yang kita ketahui, tapi apa yang kita amalkan. Sampai-sampai ada sebuah perkataan, la yakunul mar'u aliman hatta yakunah bi ilmihi amilan. Seseorang tidak akan pernah dikatakan alim sebelum ia sedikit-sedikit mengamalkan ilmunya, minimal 10%. Tahu kalau sholat sunnah sebelum subuh itu sangat dianjurkan, minimal tiap seminggu 7 kali. Minimal. Fi dzulmil laili, di gelapnya malam, idza yasri, bila berjalan apa lail atau maut. Artinya bait ini begini. Saya heran dengan anak-anak muda yang tidurnya nyenyak sekali, padahal kematian dia tak tahu kapan datangnya. Kematian itu datang tiba-tiba, tidak menunggu sakit, tidak menunggu tua, tidak menunggu tempat di mana saja, kapan saja, tidak ada kode. Enggak ada. Kalau ada kode enak. Kamu matinya tanggal segini, tahun ini, enak, siap-siap. Saya dosa berapa ya? Oh, saya harus sholat sunnah sebanyak ini. Tiba-tiba. Kematian itu datangnya tiba-tiba. Sama dengan rasa bahagia. Sedih dan bahagia datangnya tiba-tiba. Kalau sedih, alhamdulillah. Kenapa? Karena setiap kesedihan setelahnya akan ada kebahagiaan. Kalau bahagia, innalillah. Kenapa? Di setiap kebahagiaan setelahnya ada kesedihan. Ujian itu ada kalanya harta. Diuji dengan harta. Wa naqsim minal amwal. Ujian itu ada kalanya harta berkurang. Itu biasa. Karena dalam Al-Qur'an memang ada. Ya. Wa naqsim minal amwal wal anfus, jiwa, kematian, kesehatan. Ujian ada dua. Wa nabluukum bisyarri wal khairi. Ujian ada kalanya apa-apa yang tidak kita senangi, ujian ada kalanya apa-apa yang kita senangi. Kemiskinan ujian, sabar atau tidak. Kalau sabar mendapatkan pahala. Kaya ujian, bersyukur atau tidak. Kalau bersyukur mendapatkan pahala. Milih mana? Miskin tapi sabar, kaya tapi bersyukur. Ya terserah Allah. Kita berusaha yang menurut kita nyaman, tapi yang menentukan Allah. Semuanya sama-sama enak, ya. Miskin ya semuanya kehendak Allah, yang penting usaha. Kaya semuanya kehendak Allah, yang penting bersyukur. Enak. Kalau kita tahu ini, kita tidak pusing. Ya. Tidak terlalu Intinya kalau kita paham dua ini dan dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari, itu enak. Ya. Hidup tenang.
Miskin bersyukur atau kaya tapi bersyukur? Lebih utama mana? Gak tahu, wallahu a'lam. Ya. Al-babus sadis, adapun bab yang keenam. Fi adabil qiraati, ialah di dalam adab-adab, akhlak-akhlak membaca Al-Quran. Jadi membaca Al-Quran itu ada adabnya. Membaca Al-Quran ada adabnya. Kakinya tidak boleh dipanjangkan, atau kakinya di atas, Qurannya di bawah. Harus bersih. Jadi di sini akan dijelaskan tentang bagaimana sih membaca Al-Quran. Karena membaca Al-Quran itu sama halnya berkomunikasi dengan Allah. Ya. Man aradah ayatakallamah ma'allah falyaqra'il Qur'an. Barang siapa yang ingin berkomunikasi dengan Allah, maka bacalah Al-Quran. Sering-sering berkomunikasi, semakin dekat dengan Allah. Hadzal babu, adapun bab ini, huwa bab. Ayo, siapa yang biasanya ketika membaca Al-Quran sambil tidur-tiduran? Ya. Taubat. Mulai sekarang tidak boleh, ya. Kalau ngantuk, wudu. Bukan Al-Qur'annya kalau ngantuk tiduran, terlentang Al-Qur'annya ditaruh di perutnya, ditaruh di atas dadanya. Jangan. Ya. Maksudul kitabih, ialah tujuan ditulis kitab. Maksudul kitabih ialah tujuan ditulis kitab. Wahwa, adapun bab, muntashirun, ialah tersebar. Artinya keterangan-keterangan tentang bagaimana adab ketika membaca Al-Quran itu banyak diterangkan oleh ulama. Jiddan, sungguh. Jiddan, sungguh. Jadi jiddan itu sungguh. Kalau sungguh-sungguh, jiddan. Kalau torik apa? Jalan. Kalau jalan-jalan, torik. Enak, bahasa Arabnya itu bahasa Arab yang belum menguasai nahwu sharaf. Wa ana, adapun saya, usyiruh, ialah memberi isyarat. Siapa saya? Ila atrofin, pada bagian-bagian min maqasidihi, dari tujuan-tujuan bab. Artinya adab tentang membaca Al-Quran diringkas. Kenapa? Karahatal itolah, karena khawatir terlalu banyak. Karena khawatir terlalu banyak tulisannya, khawatir terlalu banyak. Wa khaufan, dan khawatir ala qari'ihi, atas yang membaca bab, minal malalah, dari bosan. Bosan itu adalah rintangan
bagi pencari ilmu. Ketika bosan duduk di halaqah kok sembunyi di kamar, itu berarti tidak bisa melawan bosan. Kalau bisa berarti dia telah berjihad melawan hawa nafsunya. Nafsu kita itu ingin selalu yang berbalik. Semisal ketika kita diminta untuk turun ke bawah, maka perasaan kita lebih enak di kamar. Tapi ketika malam hari ada di bawah disuruh ke atas, maka perasaan kita akan dibujuk untuk lebih nyaman di bawah. Maka kita harus melawan bosan. Setiap melakukan aktivitas yang sama itu membosankan. Tergantung kita apakah bisa melawannya atau tidak. Fa awwalu dzalika, maka adapun pertama kali adab, fa awwalu dzalika, maka adapun pertama kali adab. Apa sih adab pertama kali yang harus kita terapkan ketika membaca Al-Qur'an? Yajibuh, ialah wajib, alal qari'i, atas qari. Qari itu isim fa'il, artinya yang membaca. Qara'ah yaqra'u Qur'anan wa maqra'an fahuwa qari'un. Qari. Apa yang wajib pertama kali? Al-ikhlasu. Apa? Ikhlas. 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 Ikhlas itu tidak bisa didefinisikan. Hanya bisa dirasakan oleh kita masing-masing. Kama qaddamna, sebagaimana yang telah kami urai di depan, hu padamma. Kama qaddamna, sebagaimana kami urai, hu padamma. Wa mura'atul adab, dan menjaga adab. Menjaga adab ma'al Qur'an, bersama Al-Qur'an. Allah, Al-Qur'an. Al-Qur'an itu kitab yang paling mulia. Siapa yang memuliakan Al-Qur'an, dialah orang yang mulia. Santri itu setiap harinya, meskipun beberapa ayat, setidaknya tidak lepas atau tidak absen dari membaca Al-Qur'an. Fayambagi, maka seyogyanya atau sepantasnya, ayyastahdirah, apa? Agar menghadirkan siapa qari. Ayyastahdirah, apa? Menghadirkan siapa qari, atau hendak menghadirkan siapa qari, fi nafsihi, di dalam hatinya. Baca Al-Qur'an dengan hati. Karena orang tanpa hati kosong. Berbicara dengan hati akan masuk ke hati. Kalau pembicaraan itu hanya diperbaiki dalam lisan saja, maka tidak berpengaruh. Pembicaraan yang keluarnya dari hati, maka lebih berpengaruh.
apalagi pembicaraan dibarengkan dengan perbuatan. Ilmiah, amaliyah. Annahu, bahwasanya qori yunaji ialah bermunajat. Siapa qori? Allah Ta'ala, pada Allah Ta'ala. Ketika kita membaca Al-Quran, itu sama halnya kita bermunajat kepada Allah. Wa yaqra'uh, dan membaca siapa qori ala haliman, seakan-akan seperti orang, ala haliman, seakan-akan seperti orang, yara, yang melihat siapa man Allah Ta'ala, pada Allah Ta'ala. Cara melatih khusyuk solat atau baca Al-Quran itu seakan-akan ada yang memerhatikan kita. Makanya biasanya tim ubudiyah itu memerhatikan. Itu belajar khusyuk. Gak usah dilirik. Tapi sebenarnya orang sholat itu gak boleh dijaga. Tapi karena ini latihan, rakaat pertama dijaga. Ketika sudah kayaknya sudah rapi, sudah gak ada yang mondar-mandir, biasanya tim ubudiyah sholat di belakangnya. Atau kalau masih bergurau terus sampai selesai, dijaga terus. Tapi kalau sudah rapi, biasanya ikut di belakangnya. Kayak tadi sore tim ubudiyahnya kan ketika ngontrol kok sudah rapi, sholat di belakangnya. Kalau belum rapi-rapi, dijaga terus. Ya, itu cara kita sholat agar khusyuk. Bayangkan kalau kita ketika membaca Al-Quran itu diperhatikan oleh Allah, atau kita bisa melihat Allah. Fa innahu, maka sesungguhnya qori, fa innahu, maka sesungguhnya qori, illam yakun, ialah bila tidak ada siapa qori, yara, ialah melihat siapa qori hu, pada Allah. Fa inna Allah Ta'ala, maka sesungguhnya Allah Ta'ala, yara, ialah melihat Allah hu, pada qori. Ketika kita membaca Al-Quran atau sholat, bayangkan bahwa kita bisa melihat Allah. Ketika kita tidak bisa melihat Allah, maka yakinlah bahwa Allah memperhatikan kita. Itu caranya. Dulu gurunya Imam Syafi'i, Imam Malik, ya, Ahlul Madinah, penduduk Madinah, itu kalau mengajar hadis itu pakai pakaian yang bagus, mandi dulu, kecuali sakit. Kalau sakit cuma cuci muka. Mandi dulu, bersih-bersih dulu. Di saat di tengah-tengah membaca hadis, kok ada hewan yang menggigit punggungnya. Sampai-sampai merasa kesakitan. Muridnya itu merasa heran, kenapa guru saya wajahnya berubah. Ternyata setelah selesai membaca hadis, dilihat ternyata punggungnya Imam Malik itu digigit oleh, kalau tidak salah apa kalajengking atau yang lain, hewan-hewan yang beracun. Itu ditahan. Kenapa? Menghormati pembacaan hadis. Kenapa? Khawatir membaca hadis terpotong. Kan seakan-akan ketika membaca hadis
itu berinteraksi dengan Rasulullah. Itulah adab-adab para ulama ketika membaca hadis, apalagi membaca Al-Qur'an. Wallahu a'lam bishawab. Rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una wa zidna ilma walhamdulillahi ala kulli hal. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana fi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.